Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 24123277. Saya dari kelas SI 04. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil Android Studio saya. Nah, di sini saya akan mendemokan running aplikasinya. Kita running. Nah, di sini kita tunggu dulu dia selesai download, selesai install. Nah, ini tampilannya kalau udah selesai install. Di sini ada bacanya install successful, finish. Nah, yang pertama itu ada antarmuka login. Pertama itu login. Nah, login itu di sini ada terdapat logo Amicom ya. Logo Amicom itu dia memakai sebentar. Dia itu di situ memakai image view ya. Image view-nya itu layout width-nya menggunakan 100 dp, layout height-nya itu 100 dp juga. Nah, di sini tuh gambarnya itu menggunakan src drawable logo. Nah, jadi logonya ini kita cari di internet kan, terus kita copy, masukkan di src ya, di drawable sini. Nah, terus dipanggil menggunakan src drawable logo. Nah, layout gravity-nya menggunakan center, layout margin top-nya menggunakan ukuran 30 dp, lalu layout margin bottom-nya itu menggunakan 30 dp juga, dan ditutup dengan image view. Lalu untuk tulisannya ini menggunakan text view ya, menggunakan text view. Nah, di sini text view-nya itu menggunakan layout with wrap content. Untuk layout height-nya itu menggunakan wrap content juga. Lalu teksnya kita tulis login. Nah, bagian di sini di bawah logo logo Amicom. Lalu text size-nya buat ukuran teksnya ini 30 dp, lalu layout margin bottom-nya juga 30 dp, layout gravity-nya itu center, lalu ditutup text view. Lalu buat ini tulisan NIM-nya juga menggunakan text view, layout weight-nya wrap content, layout height-nya wrap content, lalu teksnya kita beri tulisan NIM. Lalu ukuran text size NIM ini menggunakan 18 dp dan ditutup oleh text view. Nah, lalu agar bisa ada kotak bolong ini buat masukin NIM kita itu menggunakan edit text. Nah, edit textnya itu layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, terus hint ininya tulisannya itu agar dia ini ya, mungkin biar ada gitu ya, biar hint itu tipis ya, agak samar-samar gitu, transparan ya. Nah, itu nama masukkan NIM, tulisan masukkan NIM. Min height-nya itu 48 dp, lalu dikasih padding left-nya itu 7 dp, lalu di sini tuh dikasih ID plus ID edit NIM, lalu background-nya itu menggunakan drawable edit text border, lalu layout margin bottom-nya 20 dp, lalu ditutup edit text. Nah, selanjutnya itu ada text view. Di sini juga sama ya seperti NIM tadi. Layout width-nya wrap content, layout height-nya wrap content, lalu teksnya kita kasih tulis password, lalu passwordnya itu berukuran text size-nya itu 20 dp, lalu ditutup text view. Lalu di sini buat edit text masukkan passwordnya juga sama dengan masukkan NIM. Lalu button yaitu buat ini ya, bawah login yang bawah itu
layout widthnya match parent, layout height-nya web content, lalu kasih ID plus ID btn _login, lalu teksnya kita kasih tulisan login, lalu ditutup dengan button dan linear layout. Lalu selanjutnya langsung saja kita login. Nah, yang kedua itu ada dashboard ya, dashboard. Nah, di dashboard ini ada profile dan nama saya Nurul Anissa. Lalu di sini ada pilihannya ya, ada akun, ada pengumuman, lalu di sini ada materi, di sini juga ada nilai, di sini ada presensi dan ada logout. Nah, ke dashboard. Nah, ya buat yang pertama itu ada yang mana ini? Buat ininya ya buat ya ini image view ya, ini image view, masukkan ini profile gambar profile saya itu menggunakan image view. Nah, ini gambarnya itu dari Flaticon, bisa kalian cari di internet itu banyak. Nah, di sini codingannya sama sih, cuman di sini tuh ditambahin di bagian linear layoutnya buat nambahin materi, dan tuh di sini ditambahin card view. Nggak ada yang card view itu biar dia berbentuk kartu ya, gambarnya itu bakalan berbentuk kartu. Sorry, salah saya ini dia gambarnya seperti kartu nih. Kurang lebih sama sih codingannya kayak si bagian login tadi, cuman ditambahin card view itu biar dia ya bagian ininya tuh seperti kartu. Nah, lanjut saja yang ketiga itu ada akun. Nah, di sini akun. Sini ada NIM, masukkan NIM. Di dalam kotak bolong ini ada masukkan NIM, terus lalu ada nama lengkap. Di dalam kotak bolong ini ada masukkan nama lengkap, lalu nomor WA. Di dalam kotak bolong ini ada masukkan nomor WA, lalu ada password. Di dalam kotak bolong ini ada masukkan password, lalu di sini ada buton tulisan ubah ya. Sama sih codingannya, cuman ya isinya doang yang berbeda yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu langsung saja kita gak usah ubah sih, kembali aja. Coba kita masukkan NIM ya. Maka NIM saya 1232777, nama lengkapnya Nurul Anissa, lalu nomor WA nya 0822 8737 0000. Passwordnya ini terserah ya, karena saya belum memasukkan password, jadi kita langsung skip saja, langsung kita kembali saja. Kok gini sih, sorry kepencet. Sebentar, kok gini sih, bentar ya, kok tiba-tiba nggak bisa kembali.
karena saya belum memasukkan ya data-datanya itu, kita langsung lanjut saja ke pengumuman. Kita ulangi saja runningnya. Nah, yang keempat itu ada pengumuman. Login ulang. Nah, yang keempat itu ada pengumuman, langsung saja. Nah, di sini itu ada pengumuman 1 sampai pengumuman 10, dan di sini ada tanggal-tanggalnya ya. Ini untuk codingannya. Nah, di sini codingannya. Nah, untuk judulnya itu kita menggunakan di sini pengumuman ya. Di sini tuh menggunakan var judul mutable list string, mutable list of, lalu di bawahnya itu ada judul .add, pengumuman Amikom 1 dan seterusnya ke bawah. Lalu buat tanggalnya itu menggunakan var tanggal, mutable list string, mutable list of, di bawahnya lalu ada tanggal.add, lalu di sini ada masukkan tanggal berapa dan bulan berapa dan tahun berapanya. Lalu ditutup dengan var lv underscore pengumuman list view find view by id r.id lv pengumuman. Lalu di sini biar dia mengulang terus, kita menggunakan var perulangan data pengumuman underscore item, lalu halaman disk, judul, tanggal, lalu ditutup dengan lv pengumuman adapter perulangan data biar dia mengulang terus. Ini codingan untuk pengumuman itemnya ya, buat ukurannya. Oke, langsung kita lanjut saja. Lanjut ke yang kelima, itu ada presensi. Ini codingannya sebentar. Pencet. Kebalik. sorry. Gimana sih? Udah, kita ulang saja ya. Pada lama-lama. Login. Untuk yang ke berapa? Yang kelima itu ada presensi. Nah, ini. Nah, sama ya codingannya, dan bedanya itu paling di tulisan, terus ada text color sama ukuran-ukurannya ya, dan ya itulah pokoknya bisa dilihat. Oke, langsung saja yang keenam itu ada pengumuman item. Ini codingannya udah sih tadi ya, buat nambahin ini ya di dalam pengumuman tadi. Berarti kita langsung saja lanjut ke materi. Ini balik ini gimana sih? Udah, kita ulang aja ya running. Sukses. Mana yang ketujuh itu ada materi. Kok hilang ini gitu? Nah, materi, mana codingannya? Materi, sini materi. Nih dia. Nah, buat gambar ini ya bisa dicari dari internet atau dari Flaticon. Saya mencarinya ini dari Flaticon.
lalu ditaruh di drawable ya, di copy, lalu dipanggil nama filenya itu apa. Ini buat codingan XML-nya menggunakan grid view, lalu menggunakan ID yaitu plus ID gv_materi. Ini buat codingannya. Di sini menggunakan file gv_materi grid view, lalu var judulsnya menggunakan mutable string, lalu judul's.add buat masukin judulnya. Ini yang pertama pengenalan bahasa Kotlin Amikom ya, ini yang pertama. Lalu namanya buat di bawah, nama dosennya menggunakan var namas mutable string, mutable list of, lalu namas.add Bapak Arif Nur Rahman ya, Bapak Arif Nur Rahman di sini. Nah, bisa dilihat. Lalu langsung saja kita ke nilai. Yang ke-8 itu ada nilai. Nilai, mana nilai? Nilai nih codingannya, kita running ulang. Login lagi, masuk ke nilai. Nah, nih dia. Nah, di sini tuh ada UTS dan UAS. Bener kah ini? Harusnya bener sih. Nilai, ya ini ya. Ini buat codingannya. Lanjut saja langsung ke materi item. Ini materi item. Ini buat yang tadi ya, masukin ininya, ukuran layoutnya berapa, layout height-nya berapa, layout gravity-nya berapa, lalu dipanggil src-nya, gambarnya, ya inilah codingannya. Lalu di sini ada buat masukin nama guru atau nama dosennya tadi menggunakan plus ID tv nama ya. Oke, lanjut saja. Itu yang ke berapa ini? Ini yang ke-8 ya. Langsung saja ini sudah ke-9, berarti langsung ke 10. 10 itu ada UTS. Nih, UTS ya. Ini buat XML-nya, lalu di sini ada codingannya. Nah, ini fragment ini buat yang 9 apa yang 10 sih, saya lupa, mohon maaf. Fragment ini kalau nggak salah yang ke-9 ya. Iya. Lagi ya, soalnya saya sudah membuat bagian 10 tapi belum selesai, makanya saya lupa. Lalu ada yang terakhir itu ada UAS. Nah, ini. Oh ya, ini kita running ulang aja ya, biar kelihatan semua dari awal. Login lagi. Nih. Nilai. Ini kalau dipencet tuh dia di sini jadi saya halaman nilai UTS. Nah, kalau yang dipencet yang UAS, di sini akan muncul saya halaman nilai UAS.
Nah, mungkin begitu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Saya Nurul Anissa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.